Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nur Indah dari kelompok 1, ingin mempresentasikan kebudayaan dan peradaban pra-Islam. Langsung saja di materi pertama, yaitu sosial budaya menjelang Islam datang. Jadi, di Jazirah Arab tersebut yang berada di barat daya benua Asia dibagi dua bagian, yaitu di wilayah pedalaman dan di wilayah perkotaan. Yang disebut wilayah pedalaman yaitu di wilayah tengah, dan disebut wilayah perkotaan yaitu di wilayah pesisir, yang mana kondisi geografisnya di wilayah tengah tersebut tandus, gurun, dan curah hujan yang sedikit. Dan di wilayah pesisir ini sudah banyak laut sehingga seperti perniagaan dan perdagangan sudah ada di sini. Jadi, sosial budaya di wilayah tengah tersebut penduduknya nomaden, yaitu berpindah-pindah demi mendapatkan stepa atau yang disebut padang rumput untuk makan hewan ternaknya. Di sana hanya mengandalkan lembah-lembah yang terjadi hujan, jadi sangat kering di sana. Sedangkan di perkotaan ini penduduknya sudah menetap dan bermata pencarian sebagai bertani dan berniaga, karena didukung oleh kondisi geografisnya yang banyak laut, jadi banyak kapal-kapal transit di situ. Dan peradaban cenderung banyak di wilayah pesisir karena mereka sudah mengetahui dan kondisinya yang tadi mendukung tersebut. Yang kedua yaitu tentang masa jahiliyah. Banyak yang menyebutkan pra-Islam yaitu di era jahiliyah, di mana masa ini belum banyak mengetahui pengetahuan, bahkan jarang, dan disebut masa kebodohan, kegelapan. Benar saja disebut masa seperti itu karena di zaman ini banyak kekerasan dan kriminalitas yang merajalela karena ketidaktahuan akan pengetahuan. Di masa ini wanita dianggap tidak mempunyai harga diri, dan di masa ini juga disebut patriarki, yaitu kaum laki-laki mempunyai derajat yang sangat tinggi dibanding kaum wanita, dan kaum wanita hanya sebagai bawahannya, dan dia sangat semena-mena memperlakukan kaum wanita tersebut. Jadi banyak wanita yang tidak mempunyai hak asasinya, banyak yang ditindas juga. Bahkan banyak bayi lahir wanita tersebut dikubur hidup-hidup ataupun dibunuh karena menganggapnya wanita itu hanya menyusahkan, tidak bisa diajak perang. Terus lagi sosial budaya di bidang seni juga ada pada masa pra-Islam. Di bidang seni yaitu di bidang syair, karena pada masa ini banyak syair yang bagus-bagus yang lagi digemari oleh masyarakat pada masa pra-Islam ini. Baik bahwasanya yaitu di zaman ini terdapat dua golongan, yaitu kaum bangsawan dan kaum bawah. Yaitu kaum bangsawan ini memiliki tutur kata yang bagus dan perilakunya yang sudah tertata, karena kan kalau bangsawan sudah berinteraksi oleh pedagang-pedagang lain, jadi ada pedagang dari wilayah sini, dia berinteraksi dan bertukar cerita, bertukar pendapat, jadi sedikit-sedikit dia sudah mengalami ada pengetahuan yang dia serap. Jadi dari bahasa yang lembut, bahasa yang halus, bahasa yang bagus ini dijadikannya syair yang bagus. Jadi pada masa ini berlomba-lomba membuat syair. Karena pada masa ini juga banyak perlombaan syair, dan syair yang bagus
itu akan dipajang di dinding-dinding Ka'bah di dekat dewa pemujaan mereka. Jadi mereka merasa terhormat bila mana syair-syair mereka dipajang. Dan ada lagi, mereka ini hidupnya berkelompok-kelompok ya. Jadi setiap kelompok ini juga memiliki hal yang positif. Setiap kelompok ini juga mempunyai rasa kekeluargaan yang erat, rasa sedarah yang erat. Tapi jika di suku ini dengan suku lain, dia saling bertentangan. Contoh saja perang. Dia sering memperebutkan sumber daya alamnya, memperebutkan air, dan itu banyak peperangan yang terjadi. Sekian sosial budaya yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya tentang agama agama pra-Islam. Terima kasih.